Nggak usah mata ngurus iki. Wong kadene kok sak ngurus iku. Wong kok yo Tes tes. Masuk, Pak. Oke. Baik, saya mulai teman-teman semuanya. Saya ucapkan selamat datang buat teman-teman mahasiswa baru ya, dan juga mungkin ada teman-teman dari mahasiswa lama yang sudah tergabung di UKM. Jadi hari ini saya akan mensosialisasikan tentang UKM Stekom ya. Jadi banyak sekali mahasiswa-mahasiswa baru yang WA saya tentang UKM Stekom. Nah, makanya saya membuat acara ini agar nanti semuanya bisa dijelaskan di sini ya. Jadi nanti semuanya bisa memahami tentang UKM Stekom. Jadi memang UKM kita itu berbeda dari kampus lain. Jadi saya perlu jelaskan beberapa poin ya, agar nanti kalian bisa memutuskan apakah mau ikut atau tidak, apakah yang sudah ikut mau lanjut atau tidak. Jadi yang perlu saya tekankan saat ini adalah untuk UKM Stekom itu tidak wajib ya. Jadi kalian boleh ikut, boleh tidak. Jadi nanti kalian cobalah, kalian pikir-pikir dulu ya. Kalau misal kalian punya waktu, ada beberapa waktu luang yang bisa kalian spare untuk kalian bisa berkegiatan di UKM ini, silakan ikut. Ya. Tapi kalau misal kalian tidak punya waktu atau sulit sekali waktunya untuk bisa berada di kegiatan ini, ya tidak apa-apa. Ya. Jadi nanti sebenarnya syaratnya untuk masuk UKM itu adalah kalian punya waktu. Ya. Kalau tidak punya waktu, nggak apa-apa nggak ikut. Ya. Karena di sini kalau sudah masuk, kalian harus konsisten dan harus melakukan kegiatan, membuat program, dan lain sebagainya. Ya, nanti saya akan jelaskan. Sekarang saya akan share screen PPT yang kemarin saya share ke kalian semua. Ya, oke. Oke, apakah sudah jelas? Kalian bisa komen di kolom chat ya. Terus nanti kalau misal ada pertanyaan, silahkan sampaikan, boleh langsung raise hand atau kalian boleh tulis di kolom chat. Nah, sekarang suara saya gimana? Apakah sudah lancar? Masih, Pak. Masih putus-putus ya? Tes, tes, tes. Tes 1, 2, 3. Wow. Oke, saya tak mati. Oke, kalau sekarang bagaimana? Apakah masih putus-putus?
Saya tidak pakai ini, apa namanya, open camera. Tes, 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 1, 2, 3. Ya Allah. Oke, sebentar. Oke, tes 1, 2, 3. Apakah sudah jelas? What the- Suaranya sudah masuk, Pak. Oke, udah masuk. Apakah lancar tidak, Sam? Bisa jelas kok Oke, lihat ya nih, di layar. cobalah ya. Ini nggak pakai open cam. Oke, oke, saya lanjut ya. Silakan, Pak. Oke, oke teman-teman, saya lanjut. Jadi untuk eh, cover yang saya berikan ini sebenarnya adalah gambaran besar ya tentang KM Universitas Tekom. Jadi tolong diperhatikan baik-baik dan digarisbawahi bahwa UKM kita itu sama dengan atau mirip lah ya dengan perusahaan profesional. Ya, perusahaan profesional ini seperti apa sih? Perusahaan-perusahaan PT-PT, CV-CV yang sudah berdiri punya bos, CEO, manajer, bendahara, keuangan, marketing, mungkin desainer grafis, kemudian juga ada mungkin lapangan dan lain sebagainya. Nah, ya itu yang akan kita terapkan di UKM Stekom. Jadi harus kita sepakati dulu ya, atau kalian harus memahami dulu bahwa yang akan kita lakukan nanti di UKM, yang akan kita jalankan nanti di UKM adalah perusahaan profesional, bukan cuman sekedar komunitas ya. Saya ulangi lagi, yang akan kita jalankan nanti adalah sebuah perusahaan, bukan sebuah UKM komunitas. Bedanya apa? Ini, perbedaan. Kalau UKM pada umumnya di universitas-universitas itu, lembaga kemahasiswaan, tempat berhimpunnya para mahasiswa yang memiliki kesamaan minat, kegemaran, kreativitas, dan orientasi untuk menyalurkan ekstrakurikuler di dalam kampus. Ya. Jadi untuk UKM pada umumnya itu hanyalah mahasiswa yang sama minat, bakat, ya, hobi, ngumpul, terus melakukan kegiatan, ya, tanpa adanya unsur untuk mendapatkan penghasilan. Ya. Nah, untuk UKM Stekom kita orientasinya adalah untuk mendapatkan uang di sini, ya. Jadi kalian semua nanti masuk di UKM ini, kita sebut aja UKM ini adalah klub. Jadi klub ini itu di bawah UKM. Jadi saya perlu jelaskan, kita punya 11 UKM ya di Stekom.
salah satu contohnya saja, ya, YouTuber kuliner, UKM YouTuber kuliner. Nanti di dalam YouTuber kuliner itu ada klub yang di bawah UKM. Ya. Jadi nantinya kita akan punya banyak sekali komunitas atau banyak klub yang di atasnya adalah UKM. Nah, kalau UKM kita nanti, kita sebut di sini klub ya. Jadi di sini kita melakukan kegiatan ekonomi, menghasilkan apa? Barang atau jasa, mempunyai catatan administrasi mengenai produksi, struktur biaya, serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas risiko bisnis. Di sini yang dimaksud itu adalah manajer. Kalau di UKM kita, itu kita tidak sebut ketua atau koordinator, kita sebutnya manajer ya, karena kita berdasarkan perusahaan profesional. Jadi nanti kalian akan punya satu manajer, wakil manajer, dan sekretaris sebagai atasan kalian. Nah, jadi nanti kalian di dalam klub itu kalian harus membuat sebuah usaha, entah itu barang atau jasa, yang nantinya itu akan menghasilkan sesuatu untuk klub kalian sendiri. Ya. Tentunya karena kalian di bawah naungan Stekom, kita akan tetap support. Ya, contohnya untuk publis, misal kalian ada acara, kita bantu untuk share ke semua mahasiswa Stekom, ya, atau ke alumni. Misal kalian punya produk apa ini, kalian buat aja nanti, misal link Instagram, di dalamnya situ kalian tulis spesifikasi barang atau jasa kalian, kita share. Itulah keuntungan kalian masuk di dalam UKM Stekom ini. Ya. Kalian selain untuk bisa bertemu dengan teman-teman yang sefrekuensi, ya, yang bisa diajak untuk kerja ibaratnya, kalian juga bisa mendapatkan penghasilan dari sini. Ya. Kalian tahu kan, untuk mendapatkan iklan ya, kan harus bayar. Misal di iklan di Google Ads, Facebook Ads, atau Instagram Ads itu kan harus bayar. Ya, untuk menjangkau ribuan, ratusan orang, jutaan itu harus bayar. Nah, di sini keuntungan kalian, kalau ikut klub ini, untuk publikasi, untuk share iklan kalian itu gratis. Ya, kita bisa bantu kalian. Oke. Jadi intinya kalian nanti akan bekerja di sini. Ya. Nah, selanjutnya, ini saya kasih contoh ya, untuk mind mapping UKM Universitas Stekom. Ini saya beri contoh UKM YouTuber kuliner dan pariwisata. Nah, ini adalah susunan organisasi di dalam UKM kita. Nanti di atas pol itu ada Dewan Komisaris, Direktur Utama, Penasehat, dan di bawahnya adalah klub ya. Dewan Komisaris itu siapa sih? Dewan Komisaris kita adalah Bapak Rektor ya, Dr. Joseph Teguh Santoso. Ini sebagai pengawas ya untuk kegiatan-kegiatan UKM kita. Tentu saja nanti kalau misal ada kegiatan penting, kita harus melewati persetujuan Pak Jos. Ya. Nah, ini salah satu contoh perusahaan UKM, YouTube, kuliner, dan pariwisata. Ini bayangkan aja ini sebuah perusahaan. Ya. Ini adalah perusahaan induk, perusahaan utama besar kita. Adalah namanya UKM, YouTube, kuliner, dan pariwisata. Dan di dalam perusahaan ini akan ada perusahaan kecil-kecil di bawahnya. Ini perusahaan kecil di bawahnya ya. Itu kita sebut klub, yang diisi adalah kalian, para mahasiswa Stekom. Kalian masuk di sini. Ya. Untuk kalian bisa membentuk klub, kalian harus menyiapkan minimal 3 orang dan maksimal 10 orang. Ya. Alasannya apa?
kita membatasi untuk anggota klub ini maksimal 10 orang karena kita berharap 10 orang di dalam klub ini itu bisa bekerja dengan maksimal. Tidak ada yang tidak mendapatkan jabatan. Oke, jadi kita memang buat maksimal 10 dulu agar semua yang di dalam klub itu maksimal gitu. Jangan sampai ada satu atau dua orang yang tidak melakukan apa-apa gitu loh, cuman titip nama gitu kan. Ya. Jadi kalau misal 10 orang, ya ini banyak juga sih pengalaman di UKM-UKM yang sudah ada, di klub-klub yang sudah ada, walaupun 10 orang pun ini yang kerja cuman 3, cuman 4, ya. Itu mereka sudah dibatasi 10 padahal ya, tapi mereka tidak bisa memaksimalkan 10 orang itu ya. Makanya diusahakan untuk para manajer nanti itu tetap memonitoring pekerjaan anggotanya. Jangan sampai anggota-anggota kalian ini tidak mengikuti kegiatan apapun di dalam klub itu. Ya. Kalau saran saya, misal ini ya, ini contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Misal kalian dulu SMA, SMP, kalian dibentuk oleh guru kalian kerja kelompok, 5 orang satu kelompoknya. Kalian pasti pernah merasakan kalian bekerja sendiri. Yang 2 orang mengerjakan tugas, yang 3 orang ternyata cuma titip nama. Gitu. Nah, ini yang tidak diharapkan ya. Jadi 10 orang ini seharusnya bekerja bersama dengan manajer dan juga wakil manajer. Ya, untuk itu tolong digarisbawahi ya, agar kalian memilih teman-teman yang memang bisa diajak untuk kerjasama, sama-sama membangun klub. Ya, intinya itu dulu. Kalau kalian mikir sungkan, nggak enak, ya kalian jangan jadi manajer. Kalau kalian jadi manajer, itu harus bisa pertama tegas, ya. Kedua, kalian harus bisa memanage anggota kalian. Kalian harus bijaksana memberikan tugas kepada anggota kalian. Kalau misal sudah diberikan peringatan dan tidak mau, kita memungkinkan untuk kalian bisa mengeluarkan anggota kalian. Nggak apa-apa. Jadi manajer itu mendapatkan akses untuk memasukkan anggota dan mengeluarkan anggota. Jadi perlu kalian garis bawahi, manajer itu harus memiliki 3 hal ya. Tegas, bijaksana, dan bisa memanage tim. Jadi kalau kalian nanti ingin jadi manajer, kalian harus mikir dulu ya. Karena nanti kalian akan memiliki beban mengatur anggota kalian. Oke, kita lanjut. Direktur utama itu ada Pak Juni dan saya. Ini seperti ini ya, kita akan melakukan rapat-rapat besar, kita akan tetap monitoring progres klub, kalau ada lomba, kita juga share, kita arahkan, kita bantu, ya. Kemudian kita juga mengatur untuk visi misi nanti, tiap UKM itu apa. Jadi kita tetap ada evaluasi juga ya nantinya. Nah, untuk penasihat dan pembimbing itu boleh mahasiswa, ya. Mahasiswa ini sebenarnya mahasiswa apapun atau alumni nantinya yang sudah bekerja. Ya, kenapa yang sudah bekerja? Berarti orang ini nantinya yang akan jadi penasehat itu, dia sudah terjun langsung ke dunia yang sedang digeluti saat ini. Misal ya, dia menasehat tentang UKM YouTuber kuliner. Ya. Berarti mungkin dia bekerja di bidang editor video, kemudian copywriting, atau desainer grafis. Dia sudah masuk ke dalam dunia pekerjaan. Sehingga dia bisa menasehati atau memberikan bimbingan kepada teman-teman di dalam klub yang belum pernah merasakan bekerja langsung di dalam bidang tersebut, ya.
Ini boleh mahasiswa, ya, mahasiswa semester berapapun. Oke, ini yang tadi saya jelaskan, ya, klub ini terdiri dari 3 sampai 10 orang. Oke, kemarin banyak yang tanya ya, bagaimana cara bisa masuk UKM? Kemudian saya jelaskan kamu buat aja klub. Gimana caranya buat klub gitu. Nah, sekarang didengarkan baik-baik teman-teman. Ini adalah cara untuk membuat klub ya. Yang pertama harus kalian lakukan, kalian harus mengumpulkan minimal 3 orang, maksimal 10 orang. Oke. Kalau sudah ketemu nih, Pak, saya sudah punya 3 orang nih Pak. Boleh nggak? Boleh. 10 orang Pak, boleh. Ya, tapi nggak boleh 11 ya, maksimal 10. Oke, kalau sudah dapat, apa yang harus kalian lakukan? Kalian silahkan tentukan nama klub kalian atau nama perusahaan kalian. Ya, dan ini adalah ketentuannya. Nama klub minimal 3 kata, ya, minimal 3 kata. Ini udah jelas ya, jadi jangan tanya lagi ya. Pak, 2 kata boleh? Nggak boleh, minimal 3 kata, oke? Jadi tolong nanti disampaikan teman-teman kalian ya tentang hal ini. Ini saya kasih contoh. Kuliner kaki lima, lapak musik kamu, ruang kelas internasional, dan lain sebagainya. Oh ya, selanjutnya, setelah mendapatkan 3 kata, ya kalian harus filter lagi. Nama klub harus dan wajib pakai bahasa Indonesia. Oke, nggak boleh pakai bahasa asing, nggak boleh pakai bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Kenapa? Nah, nanti saya akan share juga ke dalam grup tentang ketentuan-ketentuan untuk membuat sebuah perusahaan. Ya, salah satunya adalah membuat nama perusahaan. Ya, kenapa harus bahasa Indonesia? Karena di dalam ketentuan ketika kalian membuat perusahaan, nama perusahaan itu nantinya akan didaftarkan ya ke dalam apa namanya ya, untuk ke dalam ini siapa namanya, ada badan untuk mendaftarkan perusahaan kalian gitu loh. Ya. Kok sejauh itu sih Pak? Memang kita memang sejauh itu. Pemikiran kalian di sini harus tidak cuma berkumpul sama teman-teman ya. Berpikiran kalian adalah kalian punya perusahaan ya, yang nantinya kalau sukses kalian akan didaftarkan ke dalam PT atau CV ya. Sekali kalian akan punya perusahaan dimulai dari klub UKM ini. Ya, makanya tetap kita dari awal, kita dari dasar itu kita harus memahami tentang perusahaan. Makanya kita belajar di dalam klub ini, ya. Jadi selanjutnya kalian harus membuat nama klub itu dengan bahasa Indonesia. Oke. Kemudian setiap klub wajib membuat struktur organisasi. Nah, ini kalian buat ya di dalam anggota kalian nanti, pimpinan kalian adalah manajer itu pimpinan utama, kemudian ada wakil manajer, selanjutnya ada sekretaris. Ini adalah pimpinan utama kalian ya, 3 orang ini. Ya, jadi misal kalian cuma dapat 3 orang ya harus menjadi manajer, wakil manajer, dan sekretaris. Kemudian anggota yang lain ngapain, Pak? Anggota yang lain, ini saya kasih contoh ya. Itu kalian kasih nama jabatan profesional. Jadi jangan kayak perlengkapan, kayak dokumentasi, jangan ya. Contohnya, misal nih ada dokumentasi, berarti dia bagian editor, videografer, fotografer, desainer grafis, kemudian ada marketing, ya, kepala marketing, ya. Jadi buatlah jabatan itu persis seperti yang ada di perusahaan. Ini saya kasih contoh ya. Misal nih, kalian punya perusahaan di UKM kuliner, ya. Misal ada UKM kuliner, kalian punya usaha makanan.
sorry, saya yang lebih gampang aja, yang lebih banyak aja itu minuman lah ya. Misal minuman teh gitulah. Kalian fokus di minuman gitu. Berarti di dalam situ kan berarti ada produksi, kemudian ada pemasaran, kemudian ada yang desain tentang flyer, ya kan? Jadi kalian buatlah jabatan itu profesional, oke? Nah, ini salah satu contoh ya, struktur organisasi klub kuliner kaki lima. Ini adalah salah satu klub ya, namanya kuliner kaki lima. Di dalamnya ada manajer, produksi, pemasaran, desain grafis, editor, marketing, admin. Ya, ini adalah salah satu contoh ya yang ada di perusahaan. Kalian buat seperti ini. Oke, untuk selanjutnya, kalian klub yang sudah terbentuk nantinya, salah satu pelaporannya kalian diwajibkan untuk membuat konten. Kenapa membuat konten? Ini platformnya ada dua yang kita buat ya, yang kita setujui ada di YouTube dan TikTok. Ini alasannya jelas sekali ya. Every day, setiap hari, anak-anak muda bahkan bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita lihat ya, apa namanya? Kita lihat selama ini ya, beberapa akhir tahun ini, grafiknya media sosial yang sering dibuka ketika mereka pegang HP adalah TikTok. Betul? Itu paling banyak saat ini dibuka oleh masyarakat Indonesia. Untuk itu, kenapa kalian harus membuat konten di TikTok ya, atau YouTube agar kalian semakin dikenal. Oke, apa sih tujuannya orang upload TikTok? Pasti dikenal, ya. Setelah dikenal ngapain? Otomatis kalian mendapatkan kepercayaan orang. Kalian bisa membranding diri kalian, ya kan? Setelah kalian dapat, sekarang kalian terkenal, setelah kalian mendapatkan branding yang bagus, otomatis banyak brand yang meminta jasa kalian untuk apa? Untuk mempromosikan produk mereka, betul? Nah, ketika kalian mendapatkan brand atau endorse, itu otomatis kalian mendapatkan uang pendapatan dari TikTok ini. Memang kelihatannya simple, tapi memang ini susah gitu loh. Tidak gampang untuk kalian bisa dikenal orang begitu saja. Untuk itu, saya selalu tekankan ya, kalau kalian buat konten, itu cobalah buat konten, kalian lihat konten-konten di TikTok yang menarik. Kenapa kalian nonton itu? Kok buat tonton kenapa ngono loh? Karena menarik. Ya kalian buatlah konten yang menarik. Terus kontennya apa, Kak? Konten tentang klub. Ya. Untuk konten tentang klub ini kalian macam-macam ya. Kita lihat di TikTok itu banyak perusahaan-perusahaan yang juga akhirnya membuat konten. Tidak selalu tentang langsung menuju ke produk mereka, ya kan? Mereka bisa membuat parodi yang di dalamnya terdapat produk mereka. Mereka membuat drama atau membuat prank yang di dalamnya diselipkan produk mereka. Sama seperti kalian nanti, ketika kalian buat TikTok nanti, sama kalian bisa membuat parodi, membuat drama atau membuat prank atau membuat apa namanya tips-tips dan lain sebagainya yang itu mencantumkan tentang klub kalian atau produk kalian. Ya. Misal rapat, kalian rapat ini ya, yang paling dilakukan, sering dilakukan kan rapat. Kalian buat aja tipe-tipe orang rapat. Ada yang serius, ada yang tukang nyatet, ada yang tukang kritis, ada yang tukang tidur, ada yang lain sebagainya. Itu kan sesuatu yang menarik, lucu. Tapi kan mereka tahu, oh ini ternyata adalah klubnya ini, oh produknya ini, gitu loh. Ya. Dan juga nanti kalian bisa langsung upload di YouTube itu pakai short YouTube ya. YouTube short itu kan bisa. Jadi salah satu pelaporan kalian di sini ya. Kemudian report club. Nah, nanti saya akan share, kita akan ada report club di fanpage. Tiap klub yang sudah mendaftar akan mendapatkan satu akun fanpage.
yang akan bisa diakses semua mahasiswa yang punya si akad ya. Nah, nanti isi fanpage itu adalah profil kalian. Profil itu apa sih? Kalian kalau lihat perusahaan, profil perusahaan itu kan ada visi, misi, tujuan. Jadi kalian mau ngapain? Membuat klub ini tujuannya apa? Oh, saya mau menjual ini Kak, biar nanti banyak orang yang akhirnya tahu rasanya minuman ini. Minuman saya berbeda, menyegarkan dan lain sebagainya. Visi, tujuan, misi gitu ya. Terus yang harus kalian siapkan adalah logo klub. Terus kalian juga harus upload berita terbaru berupa artikel, tulisan, dan foto. Kalian juga buat struktur organisasi, nanti sudah disiapkan template-nya. Kalau kontak ini juga kalian otomatis, karena kalian ketika nanti memasukkan NIM di dalam fanpage, itu akan langsung nge-link ke si akad kalian. Kemudian galeri. Galeri ini berupa foto ya. Kalau kalian masih rapat, misal rapat gitu, kalian foto, upload aja, terus buat tulisan, artikel, oh ini kami rapat membahas ini untuk tujuan ini, bla bla bla. Kemudian ada video juga. Jadi jangan lupa untuk kalian foto dan video. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang ini ya. Ini yang perlu kalian perhatikan juga agar akun kita aman ya. Kalau kalian nanti upload video di TikTok atau YouTube, tolong diperhatikan ini. Yang pertama, tidak melanggar Undang-Undang ITE, tidak mengandung sara, tidak mengandung unsur pornografi, tidak rasis, tidak menghina atau menjelek-jelekan pemerintah dan negara Indonesia. Tuh ya, jadi kalian harus perhatikan kalau upload, perhatikan 5 poin ini. Oke, selanjutnya kita ada klasemen ya. Semua klub yang masuk mendapatkan poin ketika mereka upload laporan, upload konten dan lain sebagainya itu akan dapat poin ya. Poinnya berapa? Range-nya 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10. Nanti saya share juga lah untuk range poin itu. Kemarin saya sudah pernah upload di grupnya manajer ya. Jadi range-nya 1 sampai 10. Semakin banyak kalian membuat laporan, semakin banyak kalian buat konten video, maka semakin banyak poin kalian yang akan nantinya kalau paling banyak nanti akan ada di puncak klasemen. Nah, untuk puncak klasemen ini, untungnya apa sih kalau misal kalian mendapatkan puncak klasemen? Nah, ini kita baca ya. Nah, bagi klub yang berada di puncak klasemen akan mendapatkan reward berupa uang nominal sedang digodok oleh rektor. Jadi kalian akan mendapatkan uang pendanaan untuk klub kalian. Nah, ini contoh klasemennya. Jadi nanti yang paling atas ini yang dapetin reward ya. Ya, ini contoh-contoh logo. Oke, kalau ini sebenarnya ini nggak usah diperhatikan periodenya. Kalian perhatikan ini. Jadi, untuk pergantian anggota keluar masuk itu bebas sekarang ya. Kalian boleh mengeluarkan orang, boleh memasukkan orang, pokoknya maksimal 10 ya. Nah, untuk yang punya wewenang ini adalah manajer. Jadi manajer punya akses untuk memasukkan dan mengeluarkan orang. Yes, ibaratnya kayak perusahaan mecat pegawai lah. Kalau pegawai ini nggak benar dipecat, terus ngeleboknya pegawai meneh, gitu loh. Ya, itu yang punya wewenang adalah manajer. Ya. Jadi manajer harus siap mental untuk legowo, nek misal anggotanya tidak benar dipecat aja. Oke, oke gitu aja. Terus ini, jadi nantinya kalau kalian sudah jadi manajer kan, saya masukkan ke grup manajer. Nah, nantinya kita akan banyak share tentang lomba, ya. Jadi nanti untuk lomba ini tidak wajib, tapi kita himbau agar kenapa sih kalau kalian ikut lomba itu, kita akan ikut lomba-lomba tentang pendanaan dari pemerintah, ya. Ini kemarin kita dapat satu proposal dari klub ya yang ikut lomba pendanaan dari pemerintah P2MW ya. Ini
wirausaha mahasiswa ya. Ada satu proposal yang masuk dan didanai oleh pemerintah. Ya. Jadi keuntungan kalian, selain nanti misal kalian buat proposal terus masuk, keuntungan kalian bisa menjadi peserta saja itu sudah untung. Kenapa? Karena nama kalian akan tercantum di daftar peserta lomba apa di pemerintahan gitu. Ya. Jadi nantinya untuk misal lomba lagi atau ada lomba yang lain mungkin akan jadi sorotan utama gitu. Ya. Nah, selanjutnya keuntungan mengikuti UKM Stekom. Nah, ini yang pertama. Kalian akan mendapatkan pengalaman kerja profesional dan kalian akan mendapatkan sertifikat resmi pengalaman kerja. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi. Jadi, kalau kalian bekerja ini, yang teman-teman yang sudah pernah bekerja, terus kalian resign, itu akan mendapatkan surat pengalaman kerja atau surat rekomendasi dari pimpinan kalian. Ya, ini sama. Kita konsepnya sama. Ya, setelah kalian 1 tahun eh, di UKM, ya, kalian bekerja di UKM. Setelah itu kalian mau selesai nggak apa-apa. Ya, kalau sudah selesai, kita akan kasih sertifikat resmi pengalaman kerja. Misalnya ini, kalian sebagai desainer grafis atau sebagai eksekutif marketing. Gitu. Ya kita akan cantumkan di situ pengalaman kerja kalian adalah sebagai desainer grafis selama 1 tahun. Nah, itu akan menambah poin kalian ketika kalian nanti melamar kerja di perusahaan lain, ya kan? Jadi apa namanya branding kalian semakin naik gitu loh. Ya. Kemudian selanjutnya jejak digital di bawah naungan Universitas Telkom. Ini tentu kalau kalian nanti upload video TikTok, YouTube, ya itu kalian masih masuk di dalam Stekom, nanti kalian akan mendapatkan jejak digital. Sekarang gini, pentingnya jejak digital itu apa sih? Ya, orang itu akan mencari kalian gitu loh. Pimpinan atau HRD itu akan mencoba untuk mengetahui profil kalian, kalian siapa, kalian ngapain aja, skill kalian apa, sudah pernah ngapain aja. Itu mereka bisa lihat dari apa? Media sosial. Pasti itu dari Instagram, YouTube, TikTok, kalian akan coba dicari. Oh, ternyata ini bagus nih pekerjaannya seperti ini, pernah buat karya ini itu gitu loh. Nah, jejak digital ini sangat penting ya buat kalian yang ingin nantinya bekerja. Oke. Dan saat ini di bidang digital itu sangat dicari gitu loh. Ya, banyak sekali orang-orang yang saat ini bekerja di bidang digital sebagai mungkin desainer web, kemudian apa namanya sebagai game developer dan lain sebagainya ya. Oke, selanjutnya kalian pasti akan perluas koneksi karena kalian akan kenalan dengan teman-teman ya dari Stekom. Kemudian kalian juga bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan. It's okay, boleh. Misal kalian ini ya kayak teman kita Sam ini ya di klubnya Sims itu dia menjalin kerjasama dengan lembaga pelatihan bahasa. Wah, itu kan bagus sekali gitu loh. Kalian bisa kerjasama, kemudian nanti misal kalian mendapatkan job dari situ, kalian bisa dapat uang, ya kan? Koneksi semakin luas, ya bisa belajar dari perusahaan itu, lembaga itu, gitu loh. Memperbanyak rekan tentu, kemudian berkesempatan mendapatkan pendanaan, ya tadi yang di puncak klasemen. Nah, untuk pendaftaran klub ini kita buat singkat aja ya. Untuk pendaftaran klub itu gampang, ya. Nantinya kalian kalau sudah dapat 3 orang atau 10 orang langsung japri saya aja. Yang perlu kalian cantumkan itu hanya NIM manajer, wakil manajer, sama sekretaris. Udah kirim saya aja, terus nanti saya daftarkan. Ya. Kalau udah kalian silahkan masuk fanpage, terus kalian edit-edit sendiri, tujuan, visi misi, logo, dan lain sebagainya. Tuh ya. Oke, sekarang saya tunjukkan contoh fanpage.
Nah, oke. Nah, teman-teman bisa dilihat ya. Ini adalah klub yang sudah terdaftar di UKM Stekom. Teman-teman bisa lihat ini klub penuh. Terus ini ada manajer, ada wakil manajer, kemudian ada sekretaris. Di sini lengkap ada nomor WA. Jadi nanti kalau kalian mau kerjasama sama klub, ya boleh, tinggal WA aja. Ini adalah tampilan dari fanpage klub ya. Jadi nanti di sini ada logo, nama klub kalian, terus ini ada WhatsApp. Nah, terus ini visinya apa, misinya apa, kemudian di sini juga ada galeri tentang kegiatan kalian. Jadi ini adalah klub yang kemarin lolos untuk mendapatkan pendanaan dari pemerintah ya. Proposalnya adalah tentang okonomiyaki ya. Jadi mereka membuat usaha okonomiyaki, buat proposal dan akhirnya diterima mendapatkan pendanaan sekitar berapa juta gitu. 10. Ya, kalian jadi akan laporkan seperti ini dan ini bisa di-like ya, teman-teman. Bisa dikomen juga oleh sesama klub. Mantap. Ini terus di share. Nah, jadi ini juga misal ada kegiatan-kegiatan apa bisa diklik ini. Ini kita kalian nggak harus rapat ya. Misal yang mau ketemu meet up gitu aja nggak apa-apa. Dan mereka ini buat kaos ya. Saking niatnya itu mereka buat kaos klub mereka sendiri. Sekunderan ya. Jadi ibaratkan mereka ini adalah satu tim dalam perusahaan ya. Perusahaan profesional. Jadi mereka bekerja rapat menghasilkan sesuatu, mendapatkan uang dan lain sebagainya. Nah, gitu. Terus kalian juga bisa membuat artikel misal dari besar tulis di sini. Ini gini. Jadi nah, oke, ini adalah salah satu contoh ya. Oke, teman-teman. Oke, sekarang silakan tanya jawab. Oke, ini ada satu pertanyaan ya dari Jenja MRC. Pertanyaannya bagus, saya bacakan. Untuk UKM ini bisa tidak jika dengan tim luar yang bukan mahasiswa Stekom untuk melakukan proyek bersama. Nah, ini berarti masuknya ke dalam kerjasama ya. Kalian boleh melakukan kerjasama dengan universitas lain, dengan perusahaan luar, boleh. Tapi untuk yang menjadi dalam satu tim, klub UKM Stekom adalah mahasiswa aktif Stekom. Oke, itu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Nah, sebentar lagi saya akan share ini ya, apa namanya? Oke, saya ulang lagi jawabannya ya. Oke, Mas Jenjaem, untuk kerjasama, atau melakukan proyek dengan universitas lain atau perusahaan di luar, boleh, sangat diperbolehkan. Tapi untuk menjadi satu tim klub Stekom, ya satu tim nih ya, kamu punya perusahaan isinya orang-orang yang wajib adalah mahasiswa aktif Stekom semester 1 sampai 6 ya. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Tes. Ya, jadi oke. Pak, kalau mabar kan pasti masih susah ya kalau cari anggota gitu. Kalau gabung ke klub yang boleh banget. Ya, kalau Mas
Ini Kak Estri Subekti ya. Jadi gini, kalau misal kalian tidak mau membuat klub sendiri, kalian bisa gabung. Caranya kalian akses si akad, klik masuk si akad, kemudian kalian pilih menu itu akses eksternal, ya. Akses eksternal, kemudian kalian pilih UKM Club. Nanti akan masuk di sini. Nah, nanti akan masuk di sini, Kak, Kak, Kak Estri. Nah, cari klub yang kosong. Ini kan ada tulisan di sini, UKM e-sport. Ya udah, berarti kalian bisa cari yang namanya UKM e-sport. Cari yang statusnya kosong, masih bukan tulisan penuh gini ya. Misal kayak gini, oh ini berarti masih bisa dimasuki ya. Kalian japri saja karena di sini ada WA, diklik WA nanti kalian akan langsung ke link ke WA manager. Kalian menawarkan diri ya, kalian kayak melamar pekerjaan gitu loh. Ya, kalian harus meyakinkan agar kalian diterima di dalam klub ini ya. Caranya saya ulangi, kalian masuk si akad, kemudian klik akses eksternal, kemudian kalian bisa klik UKM Club. Mohon maaf semuanya, mungkin ini ada kendala jaringan sedikit ya. Oke, udah aman ya. Kita tunggu Pak Lubinya dulu. Halo, halo, tes. Tes. Iya Pak, masa Pak? Oke, Iya maaf ya. sudah aman Pak. Oke. 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 Ya, jadi yang mau masuk nanti saya ketik di sini. Nah, gitu ya caranya. Oke, selanjutnya. Ya, oke. Pak, untuk UKM ini apakah harus sesuai dengan UKM yang diikuti? Ya, harus. Betul. Kalau kamu masuk UKM e-sport, ya berarti kamu harus membuat klub e-sport. Kegiatannya tentang e-sport. Gitu ya. Kemudian dari Bahtiar nih, izin bertanya Kak, saya Bahtiar Septi bla 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 dari Setia Stekom untuk kelas eksekutif di Liverpool Jawa apa bisa mengikuti KM? Oke, agenda rapat bagaimana, bikin proposal bagaimana? Oke. Jadi Kak Bahtiar di klub yang sudah ada ini itu mereka juga dari berbagai daerah ya. Untuk kelas eksekutif boleh ya, walaupun kalian di luar kota tidak bisa bertemu, kalian diperbolehkan untuk melakukan kegiatan secara online. Dan memang banyak juga di klub ini yang melakukan kegiatan secara online dari rapat, buat proposal dan lain sebagainya. Ya memang terbatas, tapi masih kita perbolehkan ya. Karena kan kita tahu Stekom banyak cabang ya, ada 9 dan ada juga dari Setia Stekom. Tentu saja kita memaklumi kalau anggota klub itu dari berbagai daerah. Dalam membuat konten di YouTube, apakah boleh menggunakan karakter virtual? Oh, boleh saja. Boleh. Nggak apa-apa. Yang penting tetap gini, kalian harus membawa klub kalian, nama klub kalian, atau produk kalian. Karena tujuan sebenarnya kalian buat konten kan itu ya. Terserah mau buat animasi, atau membuat pakai virtual, dan lain sebagainya.
Oke, belum ada yang bertanya lagi. Saya akan share formulir. Tanggal 21 Juli 2022. Teman-teman yang mau bertanya aja. Boleh raise hand juga ya. Bentar. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Bahtiar. Untuk upload hasil rapat, bentar. Untuk upload hasil rapat itu bagaimana Kak kalau kita yang online? Pakai Zoom enggak apa-apa. Ya. Jadi tadi kita lihat sebentar, ada nih kayaknya tadi mereka rapat pakai Zoom enggak masalah ya. Nanti di screenshot, kemudian misal ada materi silahkan di-share juga. Kemudian hasil rapatnya apa saja juga ditulis ya. Nah, seperti ini kan meeting bulanan juga boleh online, boleh offline ya. Kemudian kalau sudah kalian buat seperti ini. Ini kan mereka nulis ya tentang meeting gitu kan. Kalian tulis seperti ini, tulis sebagai artikel, hasilnya apa, kemudian berapa jam yang kalian lakukan untuk rapat ini, kalian upload di fanpage. Oke, selanjutnya, misalkan hasil proyek ada, berarti nanti hasilnya kan diakui separuhnya milik UKM Klub dan separuhnya milik tim luar kan. Di sini saya hanya ingin tahu, Pak, klaim dari proyek bersama ini. Nah, ya, Mas dan JM, jadi gini, ketika kita melakukan kerjasama, kesepakatan, itu tentunya harus disiapkan ya, dokumen perjanjian kerjasama, hitam di atas putih. Ya. Itu kalian kalau mau cari contoh banyak di Google, ya kalian bisa buat itu, dokumen itu, agar nantinya di dalam dokumen itu kalian bisa membuat ketentuan-ketentuan, misal pembagian hasil bagaimana, pengakuan nanti gimana, haknya bagaimana. Itu kalian tentuan sendiri ya. Jangan sampai nih ya, kalau nanti kalian bikin kerjasama itu hanya lisan. Kalau hanya lisan itu tidak ada legalitasnya gitu loh. Ya, kalian harus buat minimal perjanjian kerjasama ya, kalau bisa MOU. Ya, karena kalian masih di bawah Stekom, jadi nanti kalian harus kita lihat dulu ya. Kalian perjanjiannya seperti apa, harus melewati kami dulu. Oke. Terus nanti kami akan kasih tanda tangan, silahkan kalian nanti buat kerjasama dengan pihak luar. Oke, dari Kak Adelia, izin bertanya, kalau untuk yang UKM hubungan internasional, wajib juga membuat konten. Semua UKM, semua klub wajib membuat konten. Ya. Nanti untuk konten hubungan internasional, itu banyak ya. Misal kalian buat konten tentang aksen-aksen dari, misal aksen Indonesia, orang Indonesia ngomong bahasa Inggris, aksennya gimana, orang India
ngomong bahasa Inggris aksennya gimana, orang Australia, orang Singapura, dan lain sebagainya, orang Jepang ya kan, orang Korea. Maksudnya konten tuh kalian bisa lihat di YouTube ya, konten-konten tentang hubungan internasional, itu kan banyak. Atau misal kalian buat tips untuk berbicara bahasa Inggris dengan lancar cuman 3 bulan. Tipsnya seperti ini. Kalian buat konten gitu dengan cara gaya yang menarik gitu. Kayak YouTuber-YouTuber itu ya. Jadi tetap semua klub harus membuat konten ya. Nah, untuk uploadnya sekarang ini ya, ini saya umumkan sekalian ya. Karena banyak kendala kita buat apa namanya channel YouTube UKM itu banyak kendala. Jadi saat ini saya perbolehkan ya untuk kalian bisa membuat channel sendiri, membuat akun TikTok sendiri ya. Nanti kami saja yang repost di channel kalian. Kami saja yang repost di TikTok kalian, kita masukkan ke channel UKM. Jadi silakan kalian bebas buat channel YouTube ya tentang klub kalian bebas. Nanti kita aja yang repost. Jadi kan kita pilih nih, oh ini yang bagus ini kita repost. Oh, untuk hasil kerjasama enggak, kita enggak klaim ya. Jadi semuanya ini dari Mas Jenjaim, semuanya itu milik kalian. Kalian yang kerjasama, hasilnya ambil kalian sendiri. Ya, kita hanya bantu support aja. Oke? Silakan yang sudah hadir bisa presensi dulu. Oke, sama-sama Kak. Oke teman-teman, ini saya record nanti ya. Saya akan upload YouTube. Teman-teman yang belum bisa hadir nanti bisa lihat siaran ulangnya ya. Oke teman-teman, kalau misal nggak ada pertanyaan lagi, saya ulangi lagi ya teman-teman. Oke, ada yang tanya. Dari Kak Hayan Aris. Izin bertanya, bagaimana jika suatu klub gagal dalam setiap proyek dan tidak mendapatkan keuntungan atau pendapatan? Nah, gini. Saat ini kita tidak memberikan konsekuensi apapun ya untuk klub yang misal sampai pasif, sangat pasif itu ya. Itu kita nggak beri konsekuensi apapun ya. Karena untuk membuat klub itu kan inisiatif kalian sendiri dan kalian sudah paham mengapa kalian buat klub ya. Itu keinginan sendiri dan memang kalau di dalam klub ini kalian harus konsisten gitu loh. Kalian punya waktu berkegiatan. Tapi nanti misal dalam perjalanannya itu susah sekali ya. Atau ada salah satu teman atau banyak teman yang ternyata tidak bisa untuk diajak kerjasama, ya nggak apa-apa. Ya, kalian boleh membubarkan diri, nggak apa-apa, nggak masalah. Atau mau tetap klubnya tampil juga nggak masalah. Ya, tapi nantinya kita dalam 1 tahun atau 2 tahun lah, kita akan ibaratnya kayak di filter lagi, mana klub yang aktif, mana klub yang tidak aktif, kita akan seleksi lagi. Oh iya, sebentar. Oke, sebentar. Oke, nah sekarang coba lagi diklik ya. Formnya coba diklik, kayaknya udah bisa ini. Tadi belum saya buka. Oke teman-teman, masih belum bisa. Ya. Aneh ya. Wah,
Oke, sebentar. Hmm. Masih belum bisa diakses, Pak. Mungkin perlu waktu ya untuk aksesnya ya. Sebentar. Satu beli. Oke. Dari nah. Oke. Oke, coba lagi. Oke, sambil ngisi, kita akan foto sebentar. Silahkan open cam. Sudah bisa, Pak, presensinya, Pak. Oke, silahkan persesi dulu ya. Terus bisa open cam. Terus lagi. Maaf teman-teman, hostnya keputus ini. Nah, Pak Wibin sudah kembali. Oke, saya hitung kita foto dulu. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi kita hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman. Silahkan yang belum presensi, silahkan presensi. Nanti kita bisa lanjut di grup UKM masing-masing.
ya. Kalau mau bertanya, boleh japri saya, ya. Saya ada di admin grup setiap UKM. Saya rasa semua cukup jelas ya. Untuk saya ulangi sekali lagi ya, buat teman-teman untuk bisa masuk klub ada 2 cara. Silahkan gabung di klub yang sudah ada atau membuat klub sendiri dengan minimal 3 sampai maksimal 10 orang. Udah gitu dulu aja. Untuk selanjutnya kalau sudah tergabung dalam klub, nanti kita bisa lanjut ngobrol-ngobrol di UKM untuk progres selanjutnya. Oke? Wah. Oke teman-teman, terima kasih buat semua yang sudah hadir. Terima kasih sudah menyempatkan untuk mengikuti sosialisasi UKM. Semoga kalian semua memahami tentang konsep UKM kita, dan nanti ketika kalian masuk klub, kita bisa bekerja sama, kita bisa membuat sesuatu bersama, ya, dan sukses buat kalian semua ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.